Sungguh, Engkau Allah yang penuh kasih, yang memberkati hidup kami dan menuntun kami pada kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk segala karya-Mu yang indah. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Mohon tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus, agar firman yang kami baca dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Ini kami yang bermohon padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Yohanes pasal 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita, keseharian pun diurus. Saudaraku, menurut Yohanes, yang dikisahkan pada bagian ini adalah penampakan Yesus yang ketiga. Penampakan pertama dan kedua, boleh dikata belum ada interaksi mendalam, karena hanya sepintas dan berlangsung cepat. Pada penampakan yang ketiga ini,
terjadi interaksi yang mendalam, hubungan yang begitu dekat, dan ada kebersamaan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun para murid belum mengetahui kalau yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus, sampai murid yang dikasihi Yesus mengenalinya setelah mereka mendapatkan banyak ikan. Yesus yang bangkit, saudara, telah menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 2 kali. Ya, tidak termasuk penampakan dirinya kepada Maria Magdalena. Saudaraku, menjadi menarik bahwa setelah peristiwa itu, Petrus dan kemudian kawan-kawannya memutuskan untuk kembali bekerja mencari nafkah seperti biasa. Lebih menarik lagi karena Yesus justru mendatangi mereka dan kemudian larut dalam keseharian murid-muridnya di pantai dan di danau Galilea. Saudara, kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit itu sepenuhnya ikut dan terlibat dalam seluruh keberadaan dan keseharian murid-muridnya. Yesus hadir ketika murid-muridnya sedang tertekan karena gagal dalam pekerjaan. Yesus menyuruh mereka bekerja dan menyertai mereka dalam bekerja. Yesus melihat bagaimana murid-muridnya menghitung hasil, mengelolanya sampai menyajikannya. Dengan penuturan kisah demikian, Yohanes menghadirkan saudara Yesus sebagai sosok yang hadir dalam seluruh urusan kehidupan para pengikutnya. Saudara-saudara, seberapa dalam kita merasakan kehadiran Kristus dalam keseharian kita dengan semua urusannya? Seberapa jauhkah kita menjadi semakin peka mengalami kehadirannya dalam urusan-urusan yang paling dekat dengan keberadaan sehari-hari kita? Ya, betapa bahagianya kita bahwa di setiap waktu dan tempat serta segala urusan kita semua merasakan kehadiran Tuhan. Ia, Yesus, menghampiri kita dan membicarakan urusan-urusan kita sampai pada hal-hal yang sangat pribadi. Sekali lagi, mari kita menyadari kehadirannya yang ada bersama dengan kita dan mau mengurus hal-hal yang menyangkut kehidupan kita. Karena itu, selalulah berharap dan berserah diri padanya. Dia pasti akan hadir dan mengurus segala kebutuhan keberadaan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa segala keberadaan hidup kami, segala urusan kami di dalamnya Tuhan campur tangan. Karena itu kami tidak ingin jauh dari Tuhan. Biarlah kami semua selalu berserah diri dan membawa hidup ini kepadamu. Kiranya firman-Mu ini Engkau meteraikan dalam hati kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dunia ini. Bapa, ini kami, berkati hidup kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka selalu bahagia, bergembira di dalam Kristus. Dan biarlah dalam keluarga kami damai sejahtera-Mu selalu menjadi milik kami. Engkau juga memberkati bagi saudara-saudara kami yang selalu merindukan firman ini. Jamah hidup mereka, bimbing sertai tuntun agar hidup mereka selalu mereka jalani dalam kekuatan dan semangat dari Kristus. Bapa di sorga, kami memiliki banyak pergumulan hidup. Kami tak mampu menyelesaikannya ketika kami mengandalkan kekuatan kami. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang berada dalam berbagai macam pergumulan dan tantangan. Datanglah Tuhan, beri ketenangan dan beri jalan keluar, karena kami tahu Tuhan mengurus segala kebutuhan hidup kami.
Engkau juga mengasihi untuk saudara-saudara kami yang berada dalam sukacita. Sempurnakan setiap sukacita kami. Engkau mengasihi bangsa kami, Tuhan. Biar pemerintah kami selalu memerintah dengan bijaksana sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Engkau mengasihi untuk kehidupan para pelayan-Mu. Biar mereka setia melayani dan hidupnya diberkati, Tuhan. Engkau menuntun kami selalu, Tuhan, sehingga hidup kami berkenan bagi-Mu. Dan Engkau ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sehingga kami layak hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami yang bermohon, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang terus memberkati dan menuntun kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian kita saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dan tetap semangat menjalani hidup ini. Nantikanlah renungan harian ini senantiasa. Tuhan mengasihi